pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, banyak sekali gerai-gerai yang harus menutup usahanya untuk sementara waktu. Berbeda dengan kedai kopi Jokopi yang selalu siap sedia untuk melayani customer-nya di masa sulit seperti ini. Pada masa new normal saat ini, kedai kopi Jokopi tetap berusaha sebaik mungkin untuk melayani customer-nya dan berbagai protokol baru telah diterapkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Semenjak tanggal 9 Juni 2020 kemarin, kota Surabaya sudah memasuki masa new normal. Seluruh kedai kopi sudah mulai membuka kembali kedai mereka termasuk Jokopi. Pada masa new normal ini, Jokopi dengan sebaik mungkin melayani para pelanggannya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Berbeda dengan masa PSBB kemarin, jika Jokopi hanya melakukan layanan take away, sekarang Jokopi telah memperbolehkan pelanggannya untuk minum dan makan di tempat. Pelanggan bisa minum dan makan di tempat mulai pukul 2 siang. Dan jika ingin masuk, pengunjung harus mengikuti ketentuan tertentu sesuai protokol kesehatan. Dimulai dengan adanya papan peraturan di pintu masuk, lalu para pengunjung harus melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu oleh petugas. Dilanjutkan dengan cuci tangan bersih dan duduk dengan maksimal 2 orang dalam satu meja. Hingga saat ini, Jokopi sudah memiliki 3 gerai di kota Surabaya, yang berada di Jalan Ketabangkali, Jalan Untung Soropati, dan Jiwok, Surabaya. Sehingga dengan begitu, pelanggan tetap bisa nongkrong dan merasa aman meskipun dalam masa new normal. Selamat pagi pemirsa, sekarang saya sudah bersama Mas Hari, yaitu marketing dari Jokopi. Selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi Mbak Kanina. Saya ini mau tanya ya, dalam era seperti ini, fasilitas baru apa saja yang disediakan oleh Jokopi untuk mendukung new normal? Untuk fasilitas buat pengunjung yang menurut kita sebagai dasar protokolernya dari sebuah anjuran pemerintah, yaitu kita menerapkan, yang jelas kita harus mengurangi yang namanya aktivitas pengunjung yang dine-in juga. Karena kita dibiasakan untuk rajin cuci tangan, kita memberikan wastafel, di mana wastafel itu setelah screening untuk orang yang masuk ke dalam Jokopi, diwajibkan untuk cuci tangan, lalu tempat wastafel yang gimana ya, yang bukan wastafel yang harus pakai tangan juga, tapi yang di mana pijakan kakinya bisa langsung mengucur airnya itu. Itu termasuk yang baru juga buat kita memberikan sarana yang sekiranya bisa menghambat namanya virus. Oh, oke. Lalu kalau misalnya peraturan, adakah peraturan tertentu untuk pengunjung Jokopi demi mendukung namanya physical distancing? Iya, untuk peraturan jelas kita harus memenuhi persyaratannya yang udah diedarkan dari pemerintah. Yang pertama yaitu kita harus gunakan termogan untuk customer yang mau dine-in, dan si customer juga nggak bisa sembarangan lagi masuk ke tempat dine-in kita, di mana satu mejanya udah dibatasin juga. Beberapa customer nggak bisa langsung masuk untuk menikmati Jokopi juga. Jadi, di mana kita bisa membuat si customer pun tetap stay safe juga dari anjuran pemerintah itu. Untuk masalah dine-in-nya, kita juga menerapkan physical distancing ya. Di sana juga ada rambu-rambunya juga. Jadi nggak boleh sembarangan kalau misalnya kita masuk udah ada sign-nya buat ngelihat suhunya, ya kan? Dari suhu, terus dilarang rokok, setelah itu wajib pakai masker, setelah itu nggak boleh yang namanya berdempetan, harus menjaga jarak satu sama lain. Mungkin sing-sing seperti itu yang udah kita terapkan dan membuat mereka juga menyetujui secara langsung ya. Jadi tanpa kita banyak ngomong, kita udah memberikan peraturan itu di mana ada di di banner yang udah kita pasang, di poster yang udah kita pasang, sehingga mereka ya udah mau nggak mau, kalau kalian mau nongkrong ya harus mau diwajibkan juga untuk mentaati peraturan yang udah ada. Tapi apakah sejauh ini para pengunjung ini bersedia menjalankan peraturan-peraturan tersebut, Mas? Untuk sejauh ini mereka 100% menyetujuinya,
Tapi buat kita kendalanya adalah di mana mereka yang pengen ngerokok ataupun pengen nge-vape, itu kita nggak bisa memfasilitasi di dalamnya. Jadi selama ini kalau kalian misalnya mau nongkrong ataupun mau meeting dengan teman ataupun kolega, mau nggak mau harus mentaati, dan banyak juga yang mentaati, tapi kita nggak bisa janji 100% karena orang yang mau ngerokok ataupun yang mau nge-vape itu biasanya maunya nongkrongnya di luar. Jadi kalau udah di luar, itu bukan ranahnya Jokowi lagi, tapi itu udah ranahnya pemerintah kan. Sebenarnya seperti itu. Karena di depan Jokowi pun itu mungkin dilihat dari pandangan kita pun nggak baik sebenarnya. Tapi untuk menghalau ataupun untuk memberikan warning ke mereka, kita nggak bisa sepenuhnya. Jadi kalau misalnya hanya di ranahnya Jokowi, hanya di wilayah tempat venue kita bakal kenceng untuk memberikan, oke, kamu harus mentaati peraturan kita. Tapi untuk yang di luar, itu udah di luar kendali kita. Jadi sepenuhnya itu adalah haknya pemerintah ataupun haknya Satpol PP pun untuk menertibkan mereka. Karena kita cuman bisa bertanggung jawab di mana si warga ini untuk menikmati kopi hanya cukup di venue, baru kita mau tanggung jawab. Begitu. Berarti sejauh ini Jokopi ini adalah tempat yang aman ya Mas untuk millennials bisa nongkrong atau bisa rapat di sana. Iya, Oh, betul. oke. Untuk kita pastikan semuanya aman karena kita udah mengikuti semua edaran dari pemerintah yang udah kita terima jauh-jauh hari sebelum PSBB malahan. Oke, berarti kesimpulannya Jokopi ini adalah tempat yang aman, jadi para millennials gak usah takut ya Mas untuk bisa nongkrong sekarang, sejauh mematuhi protokol yang ada. Ya. Oke, sekian wawancara kita pada hari ini, terima kasih.